Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma, NPM 1940102038. Di sini saya akan menjelaskan materi rangka. Rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang atau menyokong, dan sebagai tempat menempel atau berkaitnya organ-organ tubuh. Menentukan bentuk tubuh, interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, 1. Rangka tulang rawan. Tidak terjadi proses penulangan sejati. Contohnya chondrostei, chondristees, hiu dan pari. 2. Rangka tulang sejati. Pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi. Telostei, osteichetas atau ikan mas dan mujair dan lain-lain. Jadi, ikan tulang rawan seluruh tulang rawan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Pola dasar TBH. Pola dasar TBH, kepala, badan, hingga ekor umumnya bilateral simetri, kiri kanan. Non-bilateral simetri, contohnya lidah. Bentuk tubuhnya untuk menduga cara hidup. A. Torpedo, ramping, dasar C sempit, potongan lintang, badan berbentuk elips, perenang cepat. Contohnya tuna, selar, dan kembung. B. Pipi dan mendatar lateral. Kecepatan renang tidak konstan, cepat, bahaya, lambat, biasa. Contohnya ikan mas, ikan tambakan. C. Mendatar dorsoventral, ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar. Contohnya famili Rajidae. D. Bentuk seperti ular, segitiga panjang, contohnya sidat. Belut. E. Seperti benang, contohnya famili Nemchitidae. F. Membulat saat bahaya atau membesarkan tubuhnya, contohnya famili Diodontidae dan Tetradontidae. G. Seperti pita, contohnya Trihiurus saphala atau layur. H. Bentuk lain, contohnya lele dan jambal. Rangka ikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu rangka aksial, visceral, dan rangka apendikular. 1. Rangka aksial. Rangka aksial, tulang tengkorak atau skull, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk atau costea. 2. Rangka visceral, meliputi semua bagian tulang lengku, insang, dan derivatnya. 3. Rangka apendikular, sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Dan ada seperti gambar berikut. Rangka aksial. Skull, perkembangan embrionik skull ikan, tulang rawan dan sejati dari 3 sebagai berikut. 1. Chondrocranium atau neurocranium. 2. Democranium. 3. Spanchocranium. Chondrocranium adalah pembungkus otak, berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap, ikan tulang sejati terosifikasi menjadi neurocranium. Dermocranium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang chondrocranium. Spanchocranium berasal dari tulang penyokong lengkung insang dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak. Elasmobranchi, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Syaraf dan pembuluh darah berhubungan dengan otak mel, lubang pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang 7 pasang. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak. 5 pasang yang lain tetap. Ada seperti gambar berikut ditampilkan nanti. Telostei, terdapat lubang yang menghubung tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang. Dan sebagai berikut foramen magnum. Sebagai tempat syarat dan medula oblongata terdapat 4 buah tulang occipital.
ada 3 basioccipital tunggal atau di bawah FM, 2 supraoccipital tunggal atau di atas foramen magnum, 3 exoccipital sepasang atau kanan kiri foramen magnum. Tulang yang menjadi lantai tengkorak atau rongga mulut adalah bagian depan dari basioccipital, yaitu 1 basiaphenoid, presphenoid, mesentemoid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka nomor 1 dan 2 ditutup tulang dermal yang disebut parasphemoid, seperti gambar berikut. Tulang optik tidak menjadi bagian tulang tengkorak, tidak terdapat tulang pleurosphenoid dan orbitosphenoid. Kapsul otik atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, opistotik, pterotik, sphenotik. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang, tulang frontal dan nasal di antara 2 lubang hidung. Pada beberapa teleostei adalah tulang kecil yang menyertai tulang ini, yaitu post parietal, post frontal, dan prefrontal. Tulang squamosal, tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas, premaksila, contohnya ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, quadratojugal. Tulang dermal, di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak. Preformer 1 pasang, endopterygoid 1 pasang, ektopterygoid 1 pasang, palatin 1 pasang, parasphenoid 1 buah. Tulang rahang bawah, dentari dilengkapi gigi, angular, artikular, vertebrae, dan costea. Vertebrae berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotome yang ada di sekelilingi notochorda dan batang syaraf. Tiap sklerotome berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan dan sebagai arcualia dan MSG disebut arcuolae, 2 bagian atas dan 2 bagian di bawah, seperti gambar berikut. Macam vertebrae menurut cara pembuktian. A. Monospondili, interdorsal somite, basidorsal somite, internal basiventral. Somite A dan B bersatu membentuk sentrum. B. Dipospondili, somite A dan B tidak bersatu sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung, seperti gambar berikut. Nah, pada Cyprindae, tampilan gambarnya, Siluridae dan 3 ruas pertama tulang punggung, kemudian berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang Weber. Dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gelembung renang ke telinga. Claustrum dan scapium kemudian dari lengkung neural vertebrae. Intercalarium dari lengkung neural vertebrae 2, tripus dari rusuk vertebrae 3. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru bentuk C, ikan bandeng Y biasanya tersebar di seluruh tubuh, dihubungkan dengan tulang lain oleh ligamentum dan tendon. Berikutnya, rangka visceral. Tanda struktur yang menyokong insang dan mengelilingi parins. Tulang lengkung insang, 2 bagian jadi tulang tengkorak, 5 penyokong insang.
Lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari pharynx. Masing-masing jeruji insang atau branchial terdapat beberapa tulang, yaitu 1. Basi branchial, hipobranchial, ceratobranchial, epibranchial, dan faringobranchial. Seperti gambar yang tertera. Rangka apendikular. Rangka apendikular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tunggal D, C, dan A. Sirip berpasangan P dan V. Elasmobranchi. Elasmobranchi sirip tunggal disokong ke keping tulang rawan disebut basalia terdapat pada bagian bawah, radialia di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan P disokong tulang rawan gelang bahu dan disebut coracoss scapular, bentuknya U. V disokong tulang rawan tempat menempel basi petrigium disebut rawan basal atau aksial. Ada klasper di aksial ini, seperti gambar yang tertera. Telostei, sirip tunggal, disokong 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk haimal atau neural dengan disebut proximal pterygiophairo atau axonos. Bagian di atasnya disebut intermediate pterygopore. Bagian terluar disebut hial pterygopore atau baseot bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan. Terdapat tulang rawan dan tulang dermal. Tulang rawan berasal dari choroid scapula radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah cleidomastoid postcleidomastoid seperti di gambar tertera. Bentuk C ditentukan ruas tulang belakang. 1. Protoceral, ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Ruas tulang. 2. Dipicercal, ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. 3. Heterocercal, tidak simetris, bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. 4. Homocercal, simetri disokong jari-jari sirip. 2. Ruas tulang terakhir berubah dan mendapat tambahan berupa potongan tulang cucuk neural dan haimal menjadi pipi dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urus style, ujung chorda yang terosifikasi dan menempel 7 tulang hipural. Di atas hipural ada 3 tulang tambahan disebut epural, seperti gambar yang tertera. Rangka dapat juga dibagi menjadi 2, yaitu eksternal skeleton dan internal skeleton. 1. Eksternal skeleton, sisik, kulit, jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping tutup insang dan appendix. 2. Internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton, fungsinya penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Kemudian dalam membentuk membroskeleton, yaitu ada 3. 1. Tulang rawan dengan tulang sejati. 2. Kulit dengan otot. 3. Antar bagian. Membrous dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. 1. Perineural sheath, melindungi saraf bagian luar otak, otak kecil, otak spinal cord. 2. Perimerium, pembungkus syaraf. 3. Perichondrium, pembungkus tulang rawan. 4. Periosteum, pembungkus tulang sejati. 5. Peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. 6. Perimysium, pembungkus otot.
pericardium pembungkus jantung serta membatasi dengan yang lain. 8. Mesenterium pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ani Mutisari, NPM 1940102006, akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik yang mudah diserap dan disebarkan oleh ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Adapun organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Berdasarkan bentuknya, bentuk mulut itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan mencari makan ikan dan juga lingkungannya. Yang pertama yaitu Chilostomata atau agnatha. Mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutupnya. Yang kedua, hagfish, dilengkapi alat menghisap dan mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan. Ketiga, lamprey, yaitu dilengkapi dengan gigi. Bentuk mulut yang kedua yaitu elasmobranchia, umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya terbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. 3. Tolestoi, yaitu bentuk dan letaknya bermacam-macam sesuai dengan adaptasinya. Sedangkan bentuk mulut berdasarkan letak mulutnya yaitu yang pertama inferior, yaitu di bawah kepala, yang kedua terminal, letaknya di ujung, dan 3 yaitu superior, yaitu di atas. Setelah mulut yaitu ada insang. Insang yaitu sebagai pelindung daun insang, juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimasukkan agar tidak keluar lagi. Pada ikan buas jumlahnya yaitu jarang dan keras dan juga runcing. Sedangkan untuk ikan pemakan plankton, jumlah insangnya yaitu banyak, kecil-kecil, dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk ke dalam mulut. Setelah melalui insang, maka makanan akan terdorong ke dalam kerongkongan, yaitu letaknya di antara faring dan lambung. Merupakan pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan, dan biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang Vesica natatoria. Setelah masuk ke kerongkongan, maka akan diteruskan ke lambung. Lambung yaitu tempat pengumpulan makanan yang sebelumnya dicerna. Tidak semua ikan punya lambung, yaitu seperti ikan mas, bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga terdapat pembuluh koledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Pankreas pada ikan mas tidak terbentuk khusus dan tersebar sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrata lain terdapat koledosus dan pankreas yang terletak sesuai dengan lambung. Setelah masuk ke lambung, maka akan dilanjutkan ke usus. Usus yaitu tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain tolestoi, umumnya usus berspiral, yaitu menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Tolestoi pemakan plankton dan tumbuhan, panjang ususnya yaitu 2-3 kali dari panjang tubuhnya. Sedangkan pada ikan buas, yaitu pemakan daging, ususnya pendek, kurang dari panjang dari tubuhnya. Setelah itu maka akan berakhir di rektum atau anus, yaitu rektum atau anus umumnya terletak di mid-ventral line, yaitu panjangnya setengah dari panjang tubuh di bilik V dan di depan A. Kloaka ikan hiu di ventral tubuh, pembuangan urin, fases dan genital. Elasmobranchi dan ikan perut-perut, kelenjar rektar pada bagian usus berupa lubang pelepasan sisa makanan. Setelah itu yaitu ada kelenjar pencernaan.
Adapun organ kelenjar pencernaan yang pertama yaitu hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung di bawah kerongkongan memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas yaitu mengekspresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu protease atau tripsin dan karbohidrase, amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan juga organ endokrin. Yang ketiga yaitu ada kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu yaitu untuk menampung atau menyimpan empedu dan mencurahkan ke dalam usus bila diperlukan. Berikutnya yaitu ada kelompok ikan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora merupakan ikan pemakan tumbuhan, contohnya seperti ikan nila dan juga ikan bandeng. Yang kedua yaitu karnivora, merupakan kelompok ikan yang memakan daging, contohnya seperti ikan belut, ikan lele dan juga ikan kakap. Ketiga, omnivora merupakan kelompok ikan yang memakan tumbuhan dan juga daging, contohnya seperti ikan mas, ikan gurami dan juga ikan mujair. Keempat, pemakan plankton, yaitu ikan yang memakan plankton. Dan yang kelima yaitu pemakan detritus, yaitu ikan yang makanannya dari sisa hancuran bahan organik, contohnya seperti ikan belanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suskia, MPM 1940102043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem otot, fungsi otot, dan apa-apa saja yang ada pada otot pada ikan. Yang pertama, sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulasi dan sistem saraf. Otot merupakan salah satu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang disebut myofibril. Fungsi otot. Fungsi otot untuk bergerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Gerak yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot. Meningkatkan gerak tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organisme pada ikan. Apa-apa saja otot pada ikan. Otot bergaris, otot bagian kepal, otot pada sirip berpasangan, urat daging jantung, urat daging licin, organ berlistrik,